Pada suatu saat di tahun 2014 di Amerika Serikat, ada satu kelompok orang yang terdiri dari Michael, Franklin, dan Trevor. Mereka adalah tiga sahabat yang sangat dekat dan memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Sebelum saat itu, kelompok ini hanya terdiri dari Michael dan Franklin. Lalu, Michael teringat jika ia memiliki teman yang bernama Trevor. Tapi, sayangnya ketika Trevor bergabung, kelompok ini menjadi kelompok yang kriminal. Yang berarti masuknya Trevor memicu, bahkan membuat mereka harus hidup kriminal. Pada awalnya mereka merampok suatu toko perhiasan dan merampok salah satu bank yang ada di Amerika. Karena hal itu mereka menjadi incaran FIB. Berita macam apa ini? Har, jadi selama ini aku sedang diincar FIB. Dan Michael menghubungkan kedua temannya untuk bertemu dan membahas hal ini. Bro, lihat berita ini. Lah kok ada gua? Gawat, berarti kita lagi dicari sama polisi. Mereka bertiga pun makin panik akan hal itu. Jadi saya sedikit kasih tahu. Si Michael itu punya darah Spider-Man atau keturunan dari bapaknya dan dari bapak-bapak. Hehehe. Di saat Michael sedang bersantai, Tiba-tiba ada sekelompok polisi dari FBI yang ingin menangkap Michael. Itu dia pelakunya. serang dia. Si Michael yang lagi santai tadi, sontak langsung berubah menjadi Spider-Man. Sepertinya tidak ada cara lain selain melawan. Dan Michael pun langsung menyerang dengan kekuatan yang dimilikinya. And his name is John C. Setelah menghabiskan waktu untuk melawan polisi, Michael memutuskan untuk pergi dan balik ke rumah. Ganti baju dulu gerah banget. Dan setelah ganti baju, Michael pun menuju kasur untuk tidur. Sementara itu, di sisi lain, terdapat Franklin yang berusaha menghapus data milik FBI yang terdapat dirinya dan teman-temannya. Hal ini bisa Franklin lakukan karena ia merupakan salah satu hacker profesional. Wow, Dan ia juga memiliki kekuatan. Tidak terlihat, ilmu tersebut didapatkan oleh teman dekatnya yang bernama Lamar. Tetapi Franklin hanya bisa menggunakan kekuatan itu ketika ia sedang cemas. Di sisi lain, Trevor tetaplah bersikap kriminal. Tetapi ia melakukan semua ini untuk mengamankan nama dirinya serta teman-temannya. Hahaha, mati kau semua. Pada suatu hari, Franklin mendapatkan telepon dari agen korup yang bernama Dev. Agen itu berkata, "Hai Franklin, aku mempunyai dua pilihan untukmu di dalam pesanku." Dan Franklin pun menuruti apa yang telah dikatakan oleh agen Dev. Franklin pun terkejut melihat isi pesannya. Pilihan macam apa ini? Ujar Franklin. Jadi intinya, Franklin itu diberikan pilihan untuk membunuh di antara kedua temannya tersebut. Jika ia tidak mau, maka ia yang akan dibunuh oleh agen Dev. Kenapa agen Dev melakukan hal tersebut? Karena agen Dev adalah agen yang korupsi. Ia ingin menangkap atau membunuh perintah dari atasannya. Jika ia berhasil, maka ia akan naik pangkat. Jadi dengan licik, agen Dev mengancam Franklin dan tidak menangkap langsung karena ia tahu bahwa Franklin adalah teman dari Michael dan Trevor. Jika Franklin berhasil membunuh di antara temannya itu, maka ia akan mendapat imbalan dari agen Dev. Awalnya Franklin tertarik karena imbalan yang diberi sebanyak 100 juta, tetapi ia lebih memilih untuk memberitahu hal ini kepada kedua temannya tersebut. Franklin lebih dahulu menghubungi Michael, karena jika ia menghubungi Trevor, maka ia akan marah dan terbalik ingin membunuh Franklin. Di saat Franklin ingin menghubungi Michael, handphone Michael tidak aktif dan Franklin melacak keberadaan handphone Michael dan ternyata berada di dalam suatu pabrik. Sampai di sana, Franklin langsung menghabisi orang-orang yang berada di luar pabrik. Franklin menyadari bahwa Michael sedang diculik oleh bawahan agen Dev. Dan benar saja, Michael digantung oleh bawahan agen Dev dan telah disiksa. Franklin pun memberi satu peluru ke kepala anak buah agen Dev. Orang-orang pabrik yang mengetahui hal tersebut langsung mengambil senjatanya masing-masing dan ingin membunuh Franklin. Franklin yang merasa cemas karena ditembaki beberapa peluru langsung berubah menjadi tidak terlihat dan bisa membantai semua orang yang ada di sana. Dia pun menyelamatkan Michael serta mengantarnya pulang. "Terima kasih Franklin, aku tidak tahu apa yang terjadi setelahnya jika tidak ada dirimu," ujar Michael. Franklin pun menjawab, "Ya, sama-sama." "Apa-apaan ini? Kau ingin membunuhku?" ujar Trevor dengan kesal. Franklin menjawab, "Tidak seperti itu maksudku.
Michael pun hanya bisa terdiam sejenak dan mengatakan bunuh Trevor. Mana keberadaan dia sekarang? Franklin pun memberitahu lokasi agen F sekarang. Tanpa lama Trevor langsung menuju tempat lokasi tersebut. Bagaimana Trevor berhasil menyulik agent Dev dan memasukkan dirinya ke bagasi mobil, lalu melemparnya ke jurang yang tinggi. Dan setelah itu mereka hidup damai dan tidak memiliki masalah lagi, dan karena agen Dev telah meninggal, maka polisi telah melupakan kasus Heist in City yang lalu. Mereka pun memiliki nasib yang berbeda. Michael menjadi salah satu aktor terkenal di Amerika Serikat. Franklin menjadi anggota militer Amerika Serikat dan melengkapi bagian teknologi militer. Trevor adalah orang yang kriminal dari dulu dan dia menerima nasib menjadi tukang ojol cuy. وتشاء أنت من البشائر قطرة ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر